Selamat malam, perkenalkan nama saya Fira Irfan Jannati dengan NIM 22102480. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang mata kuliah Data Mining Apip. Di sini saya dengan judul Analisis Pola Pembelian Pelanggan Coffee Shop menggunakan algoritma a priori berbasis Python. Peminatan web teknologi, tugas struktur data mining. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi membuat data transaksi penjualan semakin banyak. Pada coffee shop, data transaksi ini sebenarnya menyimpan informasi penting tentang kebiasaan pelanggan. Namun, tanpa analisis data yang tepat, informasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan teknik data mining untuk menggali pola pembelian pelanggan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis data transaksi penjualan pada coffee shop, menerapkan algoritma a priori berbasis Python, serta menemukan pola pembelian pelanggan yang sering terjadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini antara lain memberi wawasan pola pembelian pelanggan bagi pengelola coffee shop, membantu penyusunan strategi promosi dan penjualan, serta menjadi referensi pembelajaran di bidang data mining. Kita lanjut ke slide berikutnya. Batasan masalah. Agar penelitian lebih terfokus, penelitian ini dibatasi pada data transaksi coffee shop. Metode yang digunakan hanya algoritma a priori, dan pengolahan data dilakukan menggunakan bahasa program Python. Kita lanjut ke slide berikutnya. Landasan teori. Landasan teori yang digunakan meliputi konsep data mining, algoritma a priori, ukuran asosiasi seperti support, confidence, dan live, serta penggunaan Python dan proses data processing. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kajian pustaka. Berdasarkan penelitian sebelumnya, algoritma a priori terbukti efektif dalam menemukan pola pembelian pelanggan. Oleh karena itu, metode ini dipilih untuk diterapkan pada data transaksi coffee shop. Kita lanjut ke slide berikutnya. Langkah kerja. Penggunaan dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa data transaksi penjualan coffee shop. Setiap transaksi mempresentasikan data produk atau menu yang dibeli pelanggan dalam satu waktu, seperti kopi dan makanan pendamping. Dataset disimpan dalam format SCP dan kemudian diimpor ke dalam lingkungan program Python untuk dianalisis. Poin kedua, pra-processing data processing. Tahap pra-processing bertujuan untuk memastikan data transaksi dalam kondisi bersih dan siap dianalisis. Proses yang dilakukan meliputi penghapusan data kosong atau tidak lengkap, pengelompokan produk berdasarkan ID transaksi, serta transformasi data ke dalam bentuk item set. Selain itu, dilakukan encoding data agar sesuai dengan kebutuhan algoritma a priori. Kita masuk ke poin ketiga. Eksplorasi data analisis atau EDA. EDA dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai karakteristik data transaksi coffee shop. Pada tahap ini, dianalisis jumlah transaksi produk yang paling sering dibeli secara frekuensi kemunculan setiap item hasil EDA. Membentuk penelitian memahami pola awal sebelum algoritma a priori diterapkan. Kita masuk ke poin 4. Penerapan algoritma a priori. Pada tahap ini, algoritma a priori diterapkan penggunaan library Python untuk menemukan frequent items. Penelitian menentukan nilai minimum sebagai batas kemunculan item yang dianggap sering muncul. Kombinasi produk yang memenuhi nilai support akan dipilih sebagai frequent items, item set. Kita lanjut ke slide berikutnya. Langkah kerja. Pembentukan aturan asosiasi. Ini masih poin yang ke-5. Setelah frequency item set diperoleh,
Langkah selanjutnya adalah membentuk aturan asosiasi. Penelitian menentukan nilai minimum confidence untuk mengukur tingkat kepercayaan antar produk. Selain itu, nilai lift dihitung untuk mengetahui kekuatan hubungan antar item. Aturan nilai confidence dan life tinggi dipilih sebagai pola pembelian yang signifikan. Poin terakhir, analisis hasil. Aturan asosiasi yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan. Hasil analisis digunakan untuk melihat kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan. Pola ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi bisnis seperti promosi building, paket menu, dan penataan produk. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil instalasi library pada lingkungan Anaconda, seluruh library yang dibutuhkan seperti Pandas, Matholith Live, dan MiG-10 telah terpasang dengan baik. Hasil ini ditunjukkan oleh pesan recruitment already certified yang menandakan bahwa di lingkungan pemrograman siap digunakan untuk menerapkan algoritma a priori dalam analisis pola pembelian pelanggan coffee shop berbasis Python. Kita lanjut ke slide berikutnya. Atribut transaction ID menunjukkan identitas unik dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Satu nilai transaction ID dapat muncul lebih dari satu kali, yang menandakan bahwa dalam satu transaksi, pelanggan dapat membeli lebih dari satu item sekaligus. Hal ini sesuai dengan karakteristik data transaksi pada coffee shop, di mana pelanggan sering membeli beberapa produk dalam satu waktu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Atribut item berisi nama produk yang dibeli oleh pelanggan dalam setiap transaksi, seperti espresso, croissants, latte, brownies, cappuccino, dan muffin. Data ini mempresentasikan jenis produk yang menjadi objek analisis dalam penelitian. Sini tabel frekuensi pembelian produk coffee shop. Lanjut ke slide berikutnya. Pada tahap awal, data transaksi masih berupa data daftar item yang dibeli dalam setiap transaksi, seperti espresso, latte, croissant, dan brownies. Selanjutnya, data tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk matriks biner menggunakan teknik on-hot encoding, di mana setiap kolom mempresentasikan jenis produk dan setiap baris menunjukkan satu transaksi. Ini di bawahnya contoh data transaksi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nilai support menunjukkan tingkat kemunculan suatu produk atau kombinasi produk dalam seluruh transaksi. Produk seperti croissant dan latte memiliki nilai support tertinggi, yang menandakan bahwa kedua produk tersebut paling sering dibeli oleh pelanggan. Selain itu, kombinasi latte dan brownies juga muncul sebagai frequent item set, yang menunjukkan adanya kecenderungan pelanggan membeli kedua produk tersebut secara bersamaan. Ya, gambar di bawah ini adalah frequent item set. Kita lanjut ke slide berikutnya. Aturan asosiasi menunjukkan hubungan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa produk brownies dan latte memiliki keterkaitan yang cukup kuat. Aturan brownies latte memiliki nilai confidence sebesar 66,67%, yang berarti sebagian besar pelanggan yang membeli brownies juga membeli latte. Nilai lift sebesar 1,66 menunjukkan bahwa hubungan kedua produk tersebut bersifat positif dan lebih sering terjadi dibandingkan pembelian secara acak. Berdasarkan nilai confidence dan lift tertinggi, aturan brownies latte ditetapkan sebagai aturan asosiasi terkuat dalam penelitian ini. Di sini di bawah ini ada gambar aturan asosiasi dan aturan asosiasi terkuat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saran dan kendala.
Saran: pengelolaan data transaksi CoffeeShop perlu dilakukan secara terstruktur dan analisis menggunakan Python agar hasil algoritma a priori dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi pemasaran seperti paket menu dan promosi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar agar hasil analisis lebih kuat. Dan di sini kendala penelitian ini adalah keterbatasan jumlah dan variasi data transaksi serta penentuan nilai minimum support dan confidence yang memerlukan beberapa kali percobaan. Ya, kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma a priori berbasis Python mampu menganalisis data transaksi penjualan pada CoffeeShop secara efektif untuk menemukan pola pembelian pelanggan. Melalui tahapan pengolahan data yang meliputi praprosesan, eksplorasi, data analisis, pembentukan frequent item set, dan aturan asosiasi, data transaksi yang awalnya bersifat mentah dapat diolah menjadi informasi yang bernilai dan mudah dipahami. Itu saja yang saya sampaikan dengan tugas data mining saya. Saya ucapkan terima kasih.